Anak-anak tolong kameranya dibuka, di-on-kan. Suaranya di-unmute ya, supaya tidak berisik. Silakan dibuka kameranya, di-on-kan. Biar kelihatan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, yang saya hormati Bu Dewi selaku guru BK, dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu ya. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul lewat via Zoom. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat. Untuk hari ini akan dilakukan yaitu konsultasi dengan guru BK mengenai persiapan SNPTN serta mempersiapkan pembuatan akun LTMPT ya Bu Dewi ya? Ya, betul. Ya. Saya selaku moderator dan wali kelas 12 IPS 3 akan menjadi notulen pada hari ini. Adapun rangkaian kegiatannya yang akan kita bahas hari ini, yang pertama mempersiapkan pembuatan akun LTMPT, yang kedua cara mempersiapkan SNPTN, dan acara yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membuka sesi tanya jawab 3 termin ya. Satu terminnya 3 pena, yaitu satu sesi 3 penanya. Pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung, diharapkan datang kembali untuk menghemat waktu. Cukup itu aja. Sebelum pemaparan materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Dewi selaku guru BK. Waktu dan tempatnya kita persilakan. Silakan. Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Ya, semoga tetap sehat-sehat semuanya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap tetap fokus berjuang ya. PTN forever insyaallah. Insyaallah. Ya. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sebenarnya materi ini sudah saya paparkan ya kepada anak-anak, dan insya Allah anak-anak udah punya nih materi ini Bapak Ibu. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin materi ini bisa minta ke anak-anak karena saya sudah share di grup angkatan seperti itu. Ya, kita mulai dari pembuatan akun LTMPT. Nah, kenapa kita mulai dari akun LTMPT? Karena kita ini pertama kali lakukan adalah pembuatan ini akun di bulan Januari, kalau nggak salah tanggal 4 Januari. Nah, sebelumnya di sini ada anak pindahan kah? Apa pure dari kelas 10 di SMA PKP? Iya. Ya, pure SMA PKP, nggak ada anak pindahan. Ya. SMA PKP, oke, siap. Karena nanti anak pindahan itu ada berkas tambahan seperti itu yang harus dipersiapkan dari sekarang. Seperti itu. Oke, yang pertama-tama mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah konsultasi sama saya secara personal via Zoom, ini sudah pernah saya sampaikan. Jadi saya menjelaskan kembali tentang pembuatan akun LTMPT. Yang pertama adalah step 1. Mungkin ini bisa terlihat jelas Bapak Ibu di layar
handphone atau laptop Bapak Ibu? Jelas, Bu Dewi. Jelas, oke. Bapak Ibu Ya. udah jelas belum, Bu? Udah ya? Sudah? Oke. Ya, dalam ini pembuatan akun kita pertama kali adalah step 1 itu membuat user dan password. Nah, di sini sebelum membuat user password, pastikan NISN itu sudah benar. Nah, kebetulan hari ini adalah hari terakhir guru BK untuk mensinkronisasi atau tarik data dari Dapodik. Dan kebetulan saya sudah koordinasi dengan operator sekolah mengenai NISN dan segala macam, dan alhamdulillah sih PKP sudah tertangani, walaupun tadi dicek terakhir pas kemarin itu ada NISN ganda dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Mbak Nisa insya Allah, dan insya Allah aman semua. Nah, cuma di sini NISN-nya ini Bapak Ibu dan anak-anak itu tolong dicek NISN-nya yang bisa dilihat di rapot, terus kemudian dicek di Google, keywordnya ada cek NISN, nanti nyambung ke ada link ke Kemendikbud seperti itu. Jadi di situ ada cek NISN, pastikan nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat, terus jenis kelamin itu sama semua, tidak ada kesalahan misalnya double nama dan segala macam, itu pastikan semua benar seperti itu. Kemudian kalau NPSN, nah NPSN ini dari kami ini adalah kode sekolah. Seperti itu nanti akan kami berikan seperti itu. Untuk intinya di step 1 ini adalah cek NISN dari sekarang seperti itu untuk meminimalisir kesalahan nanti pada saat sudah waktunya kita buat akun baru ngeh atau sadar oh ternyata NISN-nya misalnya Dinar harusnya double N, oh ternyata cuma satu N-nya seperti itu. Nah, mohon Bapak Ibu dicek ya NISN-nya anak-anak seperti itu. Nah, kedua, step 2 adalah kita membuat username atau email. Nah, kemudian password. Nah, email di sini adalah disarankan itu adalah email aktif yang sinkron ke handphone. Ya, sinkron ke handphone. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak sinkron ke handphone, takutnya ada sebuah aktivasi atau misalnya sinkronisasi. Jadi biar gampang seperti itu. Kalau misalnya pun tidak sinkron sih nggak apa-apa, asal anak-anak peserta didik tahu nih emailnya, email aktifnya seperti itu. Nah, kemudian passwordnya, password di sini adalah password untuk pembuatan akun, bukan password emailnya. Jadi ada 2 email, jadi 2 password, sorry. Jadi yang pertama password emailnya asli, yang kedua adalah password akun LTMPT. Nah, biasanya password akun LTMPT ini kita samakan semua. Seperti itu. Kenapa kita samakan semua? Kita meminimalisir terjadinya kelupaan seperti itu. Terkadang anak-anak suka lupa nih Bapak Ibu passwordnya saking banyaknya, atau dia suka buat lupa terus dia buat sendiri passwordnya, jadi tidak disama, jadi kita tidak bisa membantu kalau misalnya ada kesalahannya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, dan kalau misalnya ada pertolongan atau misalnya ada kesalahan, kita langsung bisa buka buka user sama passwordnya, kita cek langsung seperti itu. Kemudian setelah udah membuat user dan password, nanti kita lanjut ke tahap step 3. Nah, step 3 ini yaitu mengisi biodata semuanya tuh. Biodata secara lengkap yang nanti poin-poinnya akan akan ada di akun LTMPT, misalnya nama, tanggal lahir, alamat, dan segala macam. Kemudian di sini yang paling penting adalah foto, ya. Dalam pembuatan akun LTMPT adalah foto. Pertama NISN, kedua foto. Kenapa foto paling penting? Sebenarnya ini sepele tapi berdampak. Kenapa?
Karena kalau kadang-kadang anak-anak itu entar jadi lupa seperti itu. Jadi foto ini background-nya kita untuk jaga-jaga bisa merah, bisa biru seperti itu, dan disarankan memakai seragam sekolah atau baju bebas tapi berkemeja resmi seperti itu. Jadi berkemeja yang rapih dan sopan. Terus kalau misalnya anak-anak, khususnya anak laki-laki, kalau misalnya rambutnya gondrong nih, karena lagi pandemi kayak gini, takut ke potong rambut, jadi dikuncir aja. Pokoknya pastikan itu rapih seperti itu. Nah, kemudian setelah foto nanti dimasukkan isi biodata dan segala macam, nanti ada namanya validasi dan verifikasi. Nah, sebelum klik validasi dan verifikasi, disarankan nih para orang tua, Bapak Ibu dan anak-anak nih, misalnya bertiga nih, itu cek secara langsung apakah benar nih datanya yang sudah diisi. Nah, kalau sudah benar, dicek berkali-kali, silahkan klik verifikasi dan validasi data seperti itu. Nah, di sini untuk pembuatan akun ini free. Untuk jalur SNMPTN ini adalah free, tidak dipungut biaya oleh pemerintah seperti itu. Mungkin pertanyaan kita buka langsung kayak gini atau materi dulu, Nabi? Penjelasan materi dulu aja ya. Ya, penjelasan materi dulu aja. Oke. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa catat dulu ya. Seperti itu. Ya. Ini mulai daftar kapan? Ya, biar Mama nanya. Di unmute dulu sayang. Siapa itu? Novel di unmute dulu, nanti ada sesi tanya jawab, Nak. Iya, Bu, tadi lupa, Bu. Lupa pencet. Ya. Kemudian untuk step 4, nah ini untuk step 4 ini khusus SBMPTN. Nah, kalau untuk SBMPTN ini nanti ada namanya slip pembayaran seperti itu. Jadi ini ibaratnya ada formulir pendaftaran. Jadi sebelum anak-anak tahu lokasi ujiannya segala macam, itu melakukan pembayaran dulu ke bank seperti itu. Dan ini untuk di SBMPTN karena dalam pandemi seperti ini kita tidak menerima kolektif pembayaran slip pembayarannya. Jadi langsung Bapak Ibu yang transfer ke bank seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti untuk SBM sudah bayar, nanti akan ada namanya langsung tertera kode lokasinya, terus di mana segala macam, dan nanti akan cetak kartu seperti itu. Nah, untuk saat ini sampai step 3 dulu seperti itu. Nah, kalau untuk SBM, PTN, UTBK akan memakai akun yang sama, Bapak Ibu, anak-anak seperti itu. Jadi kita hanya buat satu akun LTMPT. Nah, disarankan bagi anak-anak sekalian yang fokus ke ikatan dinas, walaupun fokus ke ikatan dinas, pengen ke ikatan dinas, itu tetap membuat akun LTMPT. Kenapa? Untuk takutnya kalau misalnya ikatan dinas kan prosesnya panjang sampai pantokhir. Jadi alangkah baiknya takut mau ikutan SBMPTN, jadi amannya ikutan buat akun LTMPT lagi juga seperti itu. Ya, di sini pembuatan akun LTMPT bisa dilakukan secara mandiri, ya. Kemudian bisa juga nanti kita akan bantu seperti itu, kita arahkan kalau misalnya tidak belum bisa tatap muka, jadi kita melakukan sistemnya seperti ini, daring seperti itu, jadi via Zoom dan satu hari satu kelas. Jadi nanti anak-anak kita bimbing langsung secara Zoom, kemudian disarankan orang tua pun ada di situ, jadi biar tahu juga, biar paham seperti itu. Nah, kemudian ini wajib foto. Sekali lagi saya ingatkan, foto nih. Nah, jangan lupa setelah ini nih, misalnya udah tahu nih, itu butuh foto. Jadi
mohon disiapkan Bapak Ibu foto pas foto digital, backgroundnya merah atau biru dengan seragam atau baju bebas. Kalau untuk laki-laki berkemeja, kalau untuk perempuan wajib berkerudung seperti itu. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jalur masuk PTN 2021. Ya, ini yang pertama kali kita akan lakukan adalah SMPTN. Nah, jalur rapot ada 6 jalur seperti itu. Nah, yang pertama adalah SNPTN. Ini kemungkinan kita di bulan Januari, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berencana mudik atau misalnya liburan seperti itu, jadi alangkah baiknya bawa laptop ya untuk minimalisir misalnya ya tiba-tiba kita buat akun atau apa, itu bawa laptop, terus kemudian data-data kayak raport itu di foto aja, di foto taruh di laptop atau di handphone seperti itu biar aman aja seperti itu. Ya, untuk SMPTN ini semua peserta didik kita ikut sertakan, tidak ada yang tidak kita ikut sertakan seperti itu. Walaupun anak pindahan tetap kita ikut sertakan seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin Bapak Ibu pernah dengar pada saat pertemuan orang tua murid kemarin, Pak Iwan menjelaskan ada misalnya 40% ya berdasarkan akreditasi. Nah, maksudnya itu adalah karena kita akreditasi A, maka yang akan masuk ke tahap selanjutnya adalah 40% dari peserta yang dimasukkan. Seperti itu. Nah, jadi ibaratnya 196 anak untuk angkatan ini, 40%-nya yang akan masuk ke tahap selanjutnya. Dan sisanya kemana? Nah, sisanya ini bisa masuk ke jalur yang lain. Kayak misalnya PMDK, PPKB UI, PSSB, yang Undip. Terus kemudian karena ini IPS, mungkin jalur USMI hanya beberapa aja nih ada jurusan-jurusan IPS seperti itu. Nah, kemudian SPAN PTKIN ini adalah UIN seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih, boleh sedih tapi jangan terlalu terpuruk karena tidak terputus di situ aja kesempatan untuk masuk negeri seperti itu. Nah, di sini ada masih banyak jalur-jalur lain. Nah, untuk tahun ini SMPTN itu 2 jurusan, 2 univ. Seperti itu, sama seperti tahun kemarin. Nah, jadi 2 univ, 2 jurusan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di satu universitas bisa memilih 2 jurusan atau masing-masing 1 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah PMDKPN. Nah, ini adalah Politeknik Negeri seluruh Indonesia. Nah, kalau yang SNM adalah Universitas seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau PMDKPN ini adalah Politeknik. Contohnya kayak PNJ, Polimedia, dan segala macam ini masuk ke PMDKPN seperti itu. Nah, untuk kayak STAN dan segala macam, kalau tahun kemarin STAN itu tidak membuka taruna-taruni baru. Jadi untuk tahun ini belum ada keputusan, belum ada pengumuman. Jadi yang pengumuman yang beredar sekarang itu adalah hoax. Jadi anak-anak bisa ikut lihat di IG stand-nya atau misalnya lihat di website stand-nya untuk pengumuman resminya. Jadi jangan percaya begitu aja yang beredar, yang screenshot di luar sana seperti itu. Nah, untuk PMDKPN ini nanti kita akan bantu juga anak-anak dalam proses pendaftarannya seperti itu. Nah, untuk PPKB UI, nah yang nomor 3, jalur nomor 3 ini adalah
PPKB UI, pesertanya hanya Universitas Indonesia aja, UI aja. Jadi khusus jalur UI, seperti itu. Nah, di sini dalam PPKB UI ini ada 3 kelas. Yang pertama itu kelas internasional, yang kedua adalah kelas paralel S1, yang ketiga adalah D3 vokasi, seperti itu. Nah, bedanya dengan jalur lain, PPKB UI ini ada namanya kuota, seperti itu. Mungkin kalau SNPTN kan 40% dari akreditasi diambil dari jumlah siswa yang masuk, seperti itu, yang didaftarkan maksudnya. Nah, kalau PPKB UI ini adalah prosesnya adalah berdasarkan kuota. Jadi UI ini memberikan kuota ke pihak sekolah, ya. Misalnya kelas internasional 5, vokasi 5 kuota, kemudian S1 paralel 5 kuota. Jadi total 15. Jadi kami hanya bisa mendaftarkan sebanyak kuota yang diberikan, yaitu misalnya 15 peserta, seperti itu. Nah, tapi Bu, misalnya ada nih yang mau daftar juga, ikut juga. Nah, itu kami akan list. Ada 2 hal yang akan kami lihat dalam proses PPKB UI. Yang pertama adalah nilainya, kedua adalah kemampuan dalam pembiayaan. Loh, kenapa kok kemampuan pembiayaan dilihat juga? Nah, karena bisa dibilang biaya pendidikan PPKB UI sangatlah bisa dibilang tinggi dibandingkan jalur reguler. Nah, karena jalur PPKB UI walaupun jalur rapot, dia masuk ke kelas paralel. Jadi UI itu Bapak Ibu punya 2 jalur. Ya, pertama itu adalah jalur reguler, yang kedua adalah jalur paralel. Nah, kalau yang jalur reguler ini bisa dibilang anak-anak yang lolos di jalur SNM dan SBM, seperti itu. Itu yang jalur reguler, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang jalur paralel itu bagi peserta didik yang lolos di jalur ini, PPKB UI dan SIMAK, seperti itu. Nah, itu gambarannya. Nah, terus satu lagi gambarannya adalah kalau untuk perihal pembiayaan, kalau misalnya jalur reguler yang SNM dan SBM, itu ibaratnya kita buka pintu kelas nih, masing-masing anak itu berbeda untuk biaya semesternya. Seperti itu. Ada namanya sistem UKT, uang kuliah tunggal, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi UKT itu ibaratnya di-grade-in tuh dari UKT 1 sampai UKT sekian. Saya UKT 1 hampir seluruh universitas itu sama, 500.000. Dan UKT sekian itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, kalau misalnya jalur paralel yaitu PPKB UI dan SIMAK, itu ibaratnya kita buka pintu kelas itu sama semua biaya semesternya. Ibaratnya 15 juta semua segala macam. Nah, kenapa saya dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang gambaran pembiayaan kuliah, seperti itu. Karena ya bisa dibilang karena ini beda dengan swasta. Kalau swasta kan mungkin ada namanya nyicil ya, mencicil misalnya 3 kali atau berapa. Nah, terkadang kalau universitas negeri itu tidak ada namanya mencicil. Jadi untuk antisipasi dan untuk gambaran jaga-jaga dan Bapak Ibu mempunyai persiapan, jadi nanti akan insya Allah sih saya akan berikan gambarannya dan kita akan lihat langsung di masing-masing website contohnya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen ke Universitas A, jadi nanti bisa lihat di webnya seperti itu. Nah, kemudian yang jalur keempat adalah PSSB dan SBUB. Nah, ini adalah khusus Universitas Diponegoro. Nah, jadi kalau UI dia punya jalur PPKB UI. Nah, kalau Undip dia punya jalur PSSB dan SBUB, seperti itu. Nah, bedanya apa jalur ini? Nah, PSSB ini jalur yang D4.
diploma 4 yaitu STR seperti itu. Tolong di-unmute ya. Di-unmute sayang. Siapa itu? Ukak, unmute ukak. Siapa ya ini ya? Bima, Bu. Bima, tolong di-unmute sayang. Hai. Bima, Bim. Ya. Bima udah? Belum ya? Bima. Pak Harun, tolong unmute Pak Harun. Ya. Untuk kita lanjutkan untuk yang PSSB dan SBUB ini adalah khusus jalur Undip. Kalau yang tadi, kalau tadi UI itu ada namanya PPKB, kalau Undip ini adalah dia punya PSSB dan SBUB. Nah, PSSB ini dia adalah jalur khusus yang jenjangnya D4. D4 itu diploma 4 STR sarjana terapan. Jadi nanti gelarnya adalah STR Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sama seperti S1 yaitu sarjana. Cuma ini adalah terapan seperti itu. Nah, kalau SBUB ini adalah jalur S1. Tetapi ini ada ketentuan khususnya nih kalau untuk SBUB, yaitu anak-anak yang hanya yang mempunyai prestasi yaitu di jalur-jalur tertentu seperti itu. Nanti kita akan lihat di websitenya itu ada jalur namanya kayak tahfiz Quran, kemudian olimpiade dan segala macam seni. Tetapi yang mempunyai atau yang juaranya set skala nasional, internasional dan provinsi seperti itu. Jadi ini anak-anak tertentu aja nih untuk yang SBUB. Nah, kalau PSSB ini bebas ya, bebas ini Bapak Ibu. Jadi bagi yang ingin ikut jalur Undip ini diperbolehkan, tidak ada namanya batasan kuota, nggak ada namanya batasan prestasi dan segala macam, bebas seperti itu. Dan kemudian nanti untuk PSSB dan SBUB ini dibutuhkan kirim berkas seperti itu. Nah, kirim berkas. Nah, kirim berkas ini kemana? Nah, jadi kita akan lakukan kolektif untuk kirim berkasnya. Kenapa kok kolektif? Karena kita meminimalisir terjadinya kesalahan alamat seperti itu. Nah, karena lagi kayak gini, kirim berkas sama seperti tahun kemarin, itu kirim berkasnya kalau misalnya saya ada di sekolah, itu kirim berkasnya ke sekolah. Kalau misalnya saya ada di rumah, berarti kirim berkasnya ke rumah seperti itu di jam-jam yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, untuk biayanya nanti kita akan lihat langsung di websitenya seperti itu. Nah, yang jalur kelima ini adalah jalur USMI namanya, yaitu khusus IPB aja. Nah, kalau UI tadi PPKB, Undip ada PSSB, SBUB. Nah, kalau IPB dia punya namanya USMI, Undangan Seleksi Masuk IPB. Nah, mungkin IPB itu identik IPA, seperti hanya ada jurusan-jurusan IPA. Nah, ternyata IPB ternyata ada nih. Kemarin saya cek itu IPB ada khusus IPS-nya seperti itu. Nah, ini D3 untuk yang jalur USMI seperti itu. Nah, kemudian yang jalur 6 ini yang terakhir untuk jalur rapot adalah SPAN PTKIN. Ya, SPAN PTKIN ini adalah sama seperti SNPTN, tapi ini khusus UIN seluruh Indonesia. Kalau SNPTN dia punya universitas, semua universitas baik Islam maupun umum itu masuk ke dalam SNPTN. Nah, kalau untuk SPAN PTKIN ini hanya Universitas Islam seluruh Indonesia, dan ini ada Unsika juga.
hanya ada 1 atau 2 gitu universitas umum, yaitu Unsika salah satunya, tapi untuk jurusannya ini jurusan-jurusan yang keislaman seperti itu, kayak misalnya pendidikan agama Islam segala macam. Ini yang SPAN-PTKIN, nanti kita lihat di websitenya juga seperti itu. Ya, bila ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu catat aja kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti pada saat sesi tanya jawab. Nah, kemudian dalam SMPTN, kemudian dalam semua jalur raport ini pasti dibutuhkan namanya portofolio. Ya, mungkin ini contohnya khusus SMPTN, tapi bisa berlaku ke semua jalur raport seperti itu. Nah, di sini yang pertama adalah sertifikat. Nah, sertifikat di sini berupa sertifikat yang mengikuti organisasi, misalnya OSIS. Kalau misalnya ketua OSIS, wah ini kesempatan untuk menjadi ibaratnya calon peserta plus. Plus itu maksudnya ada portofolionya, ada tambahannya, poin tambahannya seperti itu. Terus misalnya ekstrakurikuler, pramuka dan segala macam, KIR, terus PMR. Nah, ini minta sertifikatnya. Kalau kemudian lomba. Nah, lomba-lomba yang selama ini yang diakui adalah hanya SMA. Jadi SMP, TK itu tidak diakui. Jadi hanya lomba-lomba selama di SMA. Jadi bila mana anak-anak pernah ikut lomba, misalnya lomba yang robotik, nah itu dicari tuh sertifikatnya kemana dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya Bu, sertifikatnya hilang, nggak tahu kemana, misalnya hanyut banjir atau pindahan rumah dan segala macam. Kalau misalnya sudah dicari nggak ketemu-temu, jadi nanti Bapak Ibu anak-anak itu catat nih pernah lomba apa aja, dapat juara berapa, terus di mana, terus tingkat apa. Nah, kemudian nanti akan dibuatkan surat keterangan seperti itu oleh sekolah, seperti itu. Nanti ngurusnya itu di tata usaha, tapi dicari dulu tuh, jangan langsung minta surat keterangan dulu seperti itu, karena lebih otentik lagi itu yaitu adanya sertifikat seperti itu. Nah, kemudian peringkat kelas nih juga sama, punya poin juga peringkat kelas. Jadi bagi kalian yang pernah juara 1, 2, 3 ya di kelas selama kelas 10 sampai kelas 3 mungkin, nah itu dicari nih sertifikatnya. Kemudian yang kartul nih, yang kartul karya tulis, Majid, Tio dan segala macam dan teman-teman ini juga bisa nih seperti itu untuk sertifikatnya. Kemudian tahfiz Quran juga sama, ini punya poin juga. Nah, sertifikatnya pun ditunjukkan. Jadi sertifikatnya ini di-scan Bapak Ibu ya, di-scan kemudian save aja di misalnya di laptop, disimpan di laptop, di email, kemudian di handphone. Jadi kalau misalnya kita butuhkan sertifikat atau portofolio, nggak usah namanya nyari-nyari lagi, karena udah persiapan dari sekarang. Seperti itu. Karena sosialisasi ini kita lakukan untuk ini persiapan. Jadi tidak gerabak-gerabak ibaratnya tergesa-gesa pada saat hari H seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah karya seni dan olahraga. Maksudnya di sini bila anak-anak mendaftar atau memilih, ya lebih tepatnya memilih jurusan seni dan olahraga baik di universitas manapun yang ada namanya portofolionya seperti itu. Jadi nanti di sini dibutuhkan namanya video misalnya dribble bola kah, atau misalnya juggling dan segala macam, push up atau apa terus segala macam. Nah, itu nanti ada ketentuannya nih, ketentuan khususnya untuk yang olahraga. Dan misalnya kalau karya seni misalnya gambar ya, misalnya mau masuk jurusan desain atau seni rupa, nah itu biasanya suka diminta portofolio, suruh gambar, misalnya gambar ada yang gambar dimensi atau kriya atau desain segala macam. Jadi ada tuh ketentuannya. Jadi bagi kalian nih anak-anak
ingin memilih jurusan yang berbau seni ya, jadi cicil dari sekarang gambarnya. Jadi gambarnya bisa di kertas HVS, terus kamu kumpulkan di file box seperti itu, atau misalnya kamu di buku gambar. Jadi nanti pada saat itu tinggal milih. Karena apa? Kalau untuk karya seni itu tidak bisa dadakan. Kalau dadakan pasti hasilnya kurang maksimal. Sama seperti olahraga juga. Mungkin kalau olahraga bisa nih dadakan, cuma ya kan perlu latihan. Selama ini kan di rumah kurang gerak atau segala macam ya, walaupun ada pelajaran olahraga, kalian pasti tetap habis ngerjain tugas olahraga pasti kembali lagi ke rumah tidur, misalnya main handphone dan segala macam. Jadi perlu namanya persiapan seperti itu. Ya, kalau ini adalah jalur ujian tulis ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya nih kalian anak-anak los nih di jalur rapot nih, semuanya los misalnya. Nah, ini wajib kalian ikuti untuk jalur SBM ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ikatan dinas gimana? Nah, cocokkan tanggal. Misalnya kalau misalnya kalian dalam masa penyeleksian tidak bisa ikut SBM, dengan besar hati ya kalian harus melepas SBM-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya memungkinkan untuk ikut jalur SBM, ikut seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ikutan ikatan dinas juga, SBM juga seperti itu kalau misalnya memungkinkan. Dan seperti itu. Nah, di sini pihak sekolah sudah melakukan namanya persiapan nih Bapak Ibu, anak-anak. Jadi kemarin itu kan kalian ikut PM UTBK. Nah, ini untuk persiapan SBMPTN. Nah, selain persiapan di sekolah, kalian diharapkan sih asal soal juga di rumah seperti itu. Misalnya banyak di Google soal-soal UTBK dari tahun-tahun yang lalu seperti itu. Jadi kamu asal soal seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak deh soal. Jadi satu hari itu cukup 5 soal. Yang penting kamu paham. Ya, pertama itu kamu punya target. Yang misalnya target pertama itu kamu paham dengan tipe soalnya, tipe-tipe soal. Biasanya setiap tahun itu tipe soal nggak selalu berubah secara drastis, tapi tipe-tipenya sama seperti itu. Misalnya termin pertama nih, sesi yang pertama kamu seminggu pertama atau 2 minggu pertama itu harus tahu nih tipenya. Nah, 2 minggu ke berikutnya kamu harus punya target nih, misalnya benar salahnya soal-soalnya seperti itu. Terus 2 minggu berikutnya adalah kamu harus pakai waktu seperti itu. Jadi tidak harus yang sesi 1 nih, misalnya kamu target nih yang pertama harus benar salahnya, langsung lihat KJ-nya, kunci jawabannya. Enggak, jadi kamu hafal pahami, bukan hafalin ya. Pahami tipenya, tipe soalnya seperti apa dan segala macam. Kalau kamu sudah paham tipe-tipe soal dan segala macam, terbiasa, kemudian pasti nanti pas target kedua benar salahnya pasti kamu akan punya konsep sendiri, punya ada pembiasaan seperti itu dalam diri kalian, seperti itu. Ibu harapkan sih seperti itu. Jadi yang di sini adalah kuncinya adalah kemauan dan tekad kalian seperti itu. Nah, kemudian ini kalau yang pertama adalah SBMPTN, ini adalah universitas sama seperti SNPTN, ya ini adalah jalur reguler nih Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah SBMPN, ini khusus Politeknik Negeri, seperti itu. Sama seperti tadi, kalau yang rapotnya namanya PMDKPN. Nah, kalau yang tertulisnya ini adalah SBMPN, seperti itu. Nah, kalau yang jalur 3 ini adalah kalau yang rapot itu adalah SPAN PTKIN. Ini kalau ujian tulisnya adalah UM SPAN PTKIN. Ini sama seluruh UIN seluruh Indonesia. Nah, ujian tertulis terakhir adalah ujian mandiri. Nah, ini adalah pintu terakhir, ibaratnya pintu terakhir masuk PTN seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nih pahit-pahitnya semuanya los nih, rapot los, SBM los, segala macam.
Kemudian terakhir adalah perjuangan terakhir di ujian mandiri. Nah, disarankan nih Bapak Ibu, anak-anak ikut dalam jalur UM ini lebih dari dua universitas seperti itu, karena kita tidak tahu nih peluang kalian di mana nanti lossnya seperti itu, apa lulusnya di mana nyangkutnya seperti itu. Jadi kalau bisa disarankan mengikuti ujian mandiri lebih dari dua universitas seperti itu. Nah, pertama kita mencari kesempatan masuknya, yang kedua itu supaya tidak ada kata nyesel seperti itu. Misalnya, oh temennya masuk nih, ya coba kemarin kenapa nggak ikutan? Jadi nggak ada kata nyesel seperti itu. Jadi disarankan berjuang sampai titik akhir seperti itu, yaitu ujian mandiri seperti itu. Ya, ini untuk materi UTBK tipe tesnya adalah ada tes TPS dan tes TKA seperti itu. Jadi TPS itu kalau tahun lalu hanya TPS aja nih Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sekarang tahun ini dua-duanya, TKA dan TPS juga, dan insya Allah ini sudah kita persiapkan juga nih pada saat tes pada saat PM UTBK. Dan lagi-lagi saya sarankan dan ingatkan kalau bisa diwajibkan ya, ini asal soal UTBK ya, nyari soalnya di Google aja. Kalau misalnya nggak sempat beli bukunya atau melihat bukunya udah tebal jadi udah males, jadi lihat aja di Google, itu banyak soal-soal TPS dan TKA seperti itu. Nah, karena ini tidak ada anak pindahan, jadi ini saya skip ya Bapak Ibu seperti itu. Oke. Mungkin saya buka sesi pertanyaan. Mungkin satu lagi ya. Sebentar. Satu lagi biar sekalian ya. Ya. Ya, ini adalah mungkin pernah saya share ke wali kelas, mungkin Bu Novi pernah share juga ke Bapak Ibu ya, untuk materi ini nih. Sudah pernah ini. Ya, materi ini adalah materi resmi dari pakai rapat ya? Bukan. Jadi yang kemarin pakai rapat itu dia tahun 2020. Nah, ini yang terbarunya seperti itu, yang baru kemarin asosiasi seperti itu. Ya. Berarti kayaknya belum nih Bu Dewi, nanti dikasih ya, biar saya share. Udah Bu Novi, udah pernah saya share. Atau kan ntar saya share lagi deh. Nah, oke. Oh ya. Untuk ini tadi kan sebenarnya udah saya paparkan mulai dari jalur rapot tertulis. Nah, tertulis itu ada SBM dan ujian mandiri. Nah, ini sebenarnya sudah saya paparkan tadi. Seperti itu, saya lanjut ke sini nih. Nah, porsinya nih Bu, Bapak Ibu. SMPTN itu ini adalah minimum ya. Minimum adalah 20%. Nah, bukan maksimum ya. Jadi minimum. Nah, berapanya kita nggak tahu nih, tergantung universitasnya seperti itu. Nah, di sini SMPTN itu yaitu adalah jalur rapot yang pastinya dan plus prestasi. Seperti itu yang ditetapkan oleh PTN. Jadi yang diminta oleh universitas itu sendiri. Seperti itu. Kemudian SBMPTN ini adalah minimumnya 40%. Terus seleksi mandiri maksimumnya adalah 30%. Seperti itu. Nah, untuk SBMPTN kenapa kok lebih besar dibandingkan SNM? Mungkin karena misalnya mungkin universitas melihat takut ada kecurangan nih dalam memperoleh proses nilai mendapatkan nilai rapor. Jadi maka dari itu pihak universitas itu memberikan porsi lebih tinggi, yaitu di ujian tertulis seperti itu ya, karena melihat langsung real hasil dan kemampuan peserta didik dalam ujian seperti itu. Dan di sini ya
ini yang pasti sudah tidak ada namanya paper based. Jadi tidak ada menggunakan ujian tertulis by kertas. Jadi semua adalah komputer seperti itu. Nah, untuk lokasinya dan segala macam kita belum tahu nih karena belum ada sosialisasi resminya untuk perihal prosedur untuk tesnya seperti apa. Untuk sementara baru SNM seperti itu. Nah, kemudian di sini kan anak-anak nanti melakukan tes UTBK ya. Jadi diharapkan anak-anak nih untuk tes UTBK-nya harus serius. Ya, jangan asal klik selesai beres segala macam. Nah, tapi harus benar-benar serius karena apa? Ada beberapa universitas di dalam ujian mandiri nanti yang ini ya tidak melakukan tes lagi. Jadi dia hanya mengambil hasil dari UTBK yang kemarin yang dilakukan tes. Mungkin pertama untuk meminimalisir budgetnya. Yang kedua untuk karena dalam masa pandemi ini untuk mengefisiensikan waktu seperti itu. Jadi ya itu dia harus serius dalam mengerjakan UTBK-nya nanti seperti itu karena akan digunakan dalam seleksi mandiri juga seperti itu. Nah, nanti dalam SMPTN itu ada namanya PDSS Bapak Ibu. Nah, ibaratnya PDSS itu adalah penginputan nilai ya, nilai anak-anak dari semester 1 sampai semester 5 ke akun sekolah server yang dibuka oleh namanya PDSS ini seperti itu. Jadi ini dilakukan oleh siapa? Oleh sekolah seperti itu. Dan anak-anak tugasnya ngapain? Nah, tugasnya cukup satu, yaitu mencocokkan antara yang sudah diinputkan ke PDSS dengan nilai rapotnya. Jadi dicocokkan karena kita menginputkan keseluruhan, jadi pasti adanya human error dong seperti itu. Jadi untuk supaya tidak anak-anak tetap maksimal dalam pendaftaran. Jadi itu dia fungsinya mencocokkan. Jadi Bapak Ibu diharapkan ikut serta dalam mencocokkan nilai seperti itu, nilai yang udah kami input ke PDSS dan itu mencocokkan nilai. Misalnya Majid nih, misalnya contohnya Majid, Rafif itu misalnya nilai matematika ada yang salah. Nah, jadi kita sistemnya adalah insya Allah baru rencana Bapak Ibu 1 hari 1 kelas seperti itu. Kalau misalnya tidak ada tatap muka ya, jadi semua via daring itu rencana Zoom itu sama seperti ini 1 hari 1 kelas. Jadi selesaikan semua atau cocokkan semua, sinkronkan semua nilai yang sudah diinputkan berdasarkan nilai otentik yaitu yang dirapot. Kalau misalnya ada kesalahan langsung lapor seperti itu. Lapornya seperti apa? Jadi lapornya itu tidak via telepon. Jadi semua via bisa nanti ketentuannya bisa WhatsApp atau lain itu nanti kita tentukan. Nah, itu ada formatnya. Jadi enggak langsung Bu nilai saya salah nih, gimana dong? Nah, itu pasti kita akan skip tuh WA kayak gitu. Jadi kita akan langsung lihat yaitu berdasarkan format. Misalnya contoh formatnya adalah nama garis underscore kelas underscore misalnya semester berapa 1 atau 2 underscore mapelnya mata pelajarannya apa underscore misalnya nilai salah. Nah, nilai salah itu maksudnya nilai yang kita inputkan di PDSS, nilai benar itu adalah yang dirapot. Jadi kita berdasarkan itu format itu. Jadi kita hanya lihat format itu seperti itu. Dan ini wajib tidak boleh ada namanya manipulasi. Seperti itu. Kalau misalnya ada terjadi manipulasi, maka kita tidak bertanggung jawab nih Bapak Ibu. Seperti karena kita sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, kalau misalnya ada kesalahan ya, misalnya sudah keterima nih contohnya. Udah keterima nih.
Ini adalah contoh nyata Bapak Ibu. Yang waktu saya pernah mendampingi anak-anak, khususnya yang pernah yang lolos PPKB UI yang waktu itu, dan samping saya, dia itu adalah ada kesalahan penginputan nilai seperti itu. Jadi yang diinput itu misalnya matematikanya 97 seperti itu. Nah ternyata realnya di rapot adalah 77. Maka di situ di saat itu juga itu dianulir kelulusannya, berarti dinyatakan tidak lulus. Nah, maka dari itu kita tidak mau terjadinya seperti itu, maka kita harus saling mengingatkan seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk cross check. Nah, untuk PDSS ini kita akan terkendala satu, yaitu jaringan. Ya, ini PR banget untuk kita semua, jaringan. Seperti itu. Kenapa? Karena ini diakses seluruh Indonesia. Pasti nanti jaringannya down segala macam. Jadi ini penuh perjuangan seperti itu. Jadi diharapkan nih Bapak Ibu dari sekarang cari misalnya rapot atau kumpulkan rapotnya semester 1 sampai semester 5 nih yang baru kemarin dikumpulin nih. Jangan sampai berceceran. Nah, karena saya tidak mau ada laporan bahwa kemana ya nyari-nyari rapot dulu. Seperti itu. Saya sih menginginkan untuk mengisi PDSS nanti kita di awal yang ditentukan. Misalnya tanggal 4 Januari nih mulai. Misalnya contohnya itu kita mulai PDSS itu misalnya tanggal 7 atau tanggal 6 seperti itu. Jangan mepet-mepet seperti itu karena yaitu dia kita pasti akan terkendala jaringan. Mungkin ntar anak-anak pun bisa begadang Bapak Ibu. Hanya membuka akunnya dia aja perlu proses lama kalau misalnya semua sudah akses seperti itu. Nah, ini kemungkinan untuk pembuatan akun, maksudnya ini pembuatan akun LTMPT untuk UTBK di tanggal 7 Februari. Nah, ini bagi yang kemarin gap year Bapak Ibu, tahun kemarin pengen ikut UTBK untuk SBM, dia loginnya buatnya di tanggal 7 Februari karena anak-anak tahun ini hanya satu akun yaitu di bulan Januari seperti itu. Nah, kalau ini untuk PDSS mungkin ini hanya pihak sekolah kalau ini. Nah, ini mungkin satu nih, yaitu persyaratan untuk pengisian PDSS. Nah, itu adalah rapot yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian, nah ini adalah pilihan program studi. Nah, tahun ini adalah yang tadi sudah sempat saya sampaikan 2 univ, 2 jurusan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saya milih UPN, terus jurusan hukum dan misalnya ekonomi pembangunan. Nah, itu bisa seperti itu contohnya. Atau yang pertama UPN Jakarta, yang kedua Unsil Universitas Siliwangi. Nah, yang UPN hukum, Unsil misalnya sastra Inggris. Nah, itu bisa. Contohnya seperti itu Bapak Ibu untuk pemilihan program studi seperti itu. Dan yang saya tekankan adalah bila peserta didik anak-anak ibu bapak sudah keterima jalur SNM, itu hukumnya wajib mesti diambil ya Bapak Ibu. Jadi wajib banget diambil. Karena apa? Pertama, otomatis nanti walaupun misalnya nggak diambil, tetap nggak bisa ikut SBM karena sudah diblok oleh pihak LTMPT. Jadi nggak usah ikutan SBM lagi. Seperti itu, kecuali ikutan ujian mandiri. Alangkah baiknya diwajibkan mengambil jalur SNM kalau misalnya lulus jalur SNM maupun jalur rapot lainnya. Kemudian, Bu saya SNM ikut, kemudian PPKB ikut, mana yang harus diambil? Yang diambil adalah wajib PPKB-nya. Seperti itu. Ya. Jadi yang wajib diambil adalah PPKB UI-nya. Kenapa kok PPKB? Karena PPKB itu jalur kerjasama langsung antara pihak sekolah dengan pihak UI-nya. Seperti itu. Nah, kalau ini sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan. Nah,
nanti ini karena jurusan IPS ya, nanti kami akan melakukan pemeringkatan ya. Pemeringkatan IPA IPS paralel itu yang diambil dalam pemeringkatan adalah ini ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosial, eko, dan geografi. 6 mata pelajaran ini adalah untuk pemeringkatan. Jadi ada dua tipe nilai nih maksudnya. Dua tipe kategori. Jadi yang pertama kategori pemeringkatan yaitu di 6 mapel. Yang kedua untuk yang masuk PDSS itu adalah semua mata pelajaran seperti itu. Jadi ada dua penilaian seperti itu. Jadi semuanya difokuskan. Tidak hanya 6 mapel aja seperti itu. Nah, ini tanggal-tanggalnya nih Bapak Ibu ya. Kalau bisa dicatat nih atau pasang alarm ya di agendanya. Nah, untuk mengingatkan kita mulai tanggal 4 Januari seperti itu dimajukan. Kalau kemarin itu kalau nggak salah tanggal 9 tahun lalu itu 9 atau 10 Januari gitu. Karena kita cuti bersamanya dipotong, jadi dimajukan juga nih seperti itu sampai tanggal 1 Februari. Tapi saya tidak mau sampai di akhir ya. Saya maunya misalnya ini dibuka tanggal 4 Januari nih. Nah, kita mulai misalnya tanggal 7 ya. Atau misalnya tanggal 8, tetapi ini yang pasti akan kita jadwalkan Bapak Ibu. Jadi 1 hari 1 kelas. Jadi nanti untuk hari apa aja, tanggal berapa aja nanti akan kami infokan seperti itu. Nah, ini pengisian PDSS kita mulai tanggal 11 seperti itu. Nah, untuk pengumuman nanti ada pengumumannya seperti itu. Nah, ini seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan oleh pihak LTMPT ini berakhir di tanggal pukul 15, pukul 3. Nah, kalau tahun lalu itu karena server down dan segala macam ada perpanjangan waktu, cuma kita jangan berharap dengan perpanjangan waktu, tapi kita harus benar-benar siap sedia seperti itu. Ya, oke. Mungkin kalau ini kan UTBK, kita fokus ke SNM dan LTMPT dulu aja. Oke. Ya, Bu Novi. Ya, mungkin Baik, Bu Dewi. Ya. Udah ya. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Bapak dan Ibu serta anak-anak, kalian kita sudah menyimak pemaparan materi dari Bu Dewi. Sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk termin pertama terdiri dari 3 penanya, silahkan. Bapak Ibu atau anak-anak siswa dari siswa. Ada yang mau nanya? Nova tadi kayaknya mau nanya ya. Mohon izin Ibu Novi. Ya, Ibu. Ya. Dengan Bunda siapa? Saya bundanya Rizky Dila. Oh ya, baik Bun. Bunda Rizky. Iya Bun, mau ditanya apa? J. Mohon izin bertanya kepada Ibu Dewi. Ya. Paparan tadi terima kasih. Jadi itu sudah mengurangi kegelisahan saya. Karena selama ini saya berpikir karena saya juga ada kesibukan di kantor, jadi saya mikir, aduh anakku gimana ya nanti ini harus daftar, ini harus ini itu. Ternyata dari sekolah sudah menyiapkan sedemikian rupa. Dan saya sebagai orang tua sangat merasa terbantu dan terima kasih sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sekolahan ini nanti hanya mengawal untuk jalur rapot yang SNMPTN atau bisa juga dengan jalur yang prestasi tadi. Dan satu lagi, kalau mandiri atau apakah itu juga kita melakukan registrasi sendiri? Itu, Bu. Ya, oke. Ya, Terima baik. kasih, Bunda. Terima kasih. Ya. Mungkin langsung dijawab apa ya bagaimana? langsung dijawab aja, takut lupa ya.
Jadi Ya. mungkin Bapak ya jadi mungkin Bapak Ibu mohon diperhatikan ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mirip-mirip, mungkin saya akan jawab singkat aja seperti itu. Ya, jadi untuk jalur-jalur lainnya, tadi kan saya sudah paparkan nih jalur-jalur rapot. Insya Allah itu semua kita bantu Ibu seperti itu untuk jalur rapotnya. Nah, untuk jalur ikatan dinas itu kita hanya memberikan informasi seperti itu, informasi-informasi yang misalnya tanggal segini udah dibuka nih, tapi terkadang kita pun suka skip Bapak Ibu, jadi saling jadi buka. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu punya informasi boleh langsung misalnya informasikan ke kami seperti itu. Yang pasti kita akan membantu mengarahkan anak-anak ke semua jalur, baik jalur rapot maupun jalur tertulis. Nah, untuk jalur mandiri itu kami hanya membantu misalnya misalnya tanggal segini nih udah ada memberikan informasi, ibaratnya seperti informasi jalur universitas untuk jalur ujian mandirinya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya ada kendala dalam pendaftaran segala macam boleh misalnya tanyakan langsung seperti itu, atau kalau misalnya udah kan katanya ada rencana bulan Januari sudah mulai tatap muka tapi kita nggak tahu, bisa misalnya datang langsung ke sekolah seperti itu. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, silakan. Saya Bu Novi. Iya, dengan Bunda. Dengan Bunda siapa? Afif Majid. Oh iya, Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang diberikan tadi Bu Dewi. Bu ya, Novi. mari. Saya sedikit mau tanyain, kayaknya saya tertarik kalau ngelihat tadi agak sedikit itu ya Bu ya, penasaran ya untuk jalur PSSB, Undip, dan jalur IPB. Putus-putus jalur ya, rapot Bun. ya. Putus-putus ya, Bun. Bunda Rafif kayaknya perlu diulang mungkin ya. Maaf. Iya, aku putus-putus. Saya ulang lagi ya, Bu. Ya. Untuk jalur rapot tadi kan ada jalur PSSB Undip dan jalur USMI IPB. Nah, itu saya mungkin perlu informasi itu apakah untuk semua jurusan atau program studi disediakan atau hanya jurusan-jurusan tertentu saja, Bu? Oh, oke. Langsung jawab ya, Bu ya. Jadi ini jurusan-jurusan tertentu aja seperti itu dalam jalur PSSB Undip dan USMI seperti itu. Nah, mungkin saya akan share screen lagi nih Bapak Ibu. Mungkin untuk yang jalur mengenai PSSB dan USMI seperti itu. Sebentar. Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat langsung ya jalur yang tadi saya sebutkan, yang rapot tuh ada PPKB, USMI, PSSB, yang Undip, segala macam itu di website ini. Jadi website yang perlu Bapak Ibu hunting, ibaratnya Bapak Ibu lirik ya. Misalnya contoh, ini kita keywordnya adalah PSSB Undip aja. Seperti itu. Ya. Jadi ini nanti keluarnya seperti ini. Nah, kemudian klik ini. PSSB Undip vokasi, dan nanti keluarnya ini ya, seperti itu. Terus ini karena PSSB itu masuk ke jalur vokasi, klik nih PSSB, jadi nanti muncul ini seperti itu. Nah, ini ada ketentuannya Bapak Ibu, ini masih tahun yang kemarin, insya Allah sih nggak
jauh beda dengan tahun nanti seperti itu. Dan ini kemungkinan nih tahun kemarin itu bulan Februari sampai April, terus kemudian ini ada biaya pendaftaran 250.000 ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ini kirim berkas. Nah, kirim berkas nanti kita kolektif. Nah, untuk jurusan, nah ini Bapak Ibu bisa lihat nih di sini program studi. Nah, di sini hanya program studi ini aja. Karena IPS kita nomor 1 dan 2 kita skip. Nah, hanya ada nomor 3 dan 4 ini khusus IPS. Ada STR, akuntansi, perpajakan, manajemen administrasi, logistik, dan segala macam. Seperti itu. Nah, ini tertera juga nih Bapak Ibu, daya tampung. Nah, daya tampung juga cukup banyak nih. Jadi saya sarankan nih Bapak Ibu untuk ujian mandiri, just information aja. Untuk ujian mandiri jangan lewatkan Undip Bapak Ibu ya. Jangan lewatkan Undip untuk ujian mandirinya. Kenapa? Karena bisa dibilang, nah kita lihat nih daya tampung ujian mandiri cukup banyak seperti itu ya, seperti itu. Nah di sini juga mungkin sekalian saya paparkan gambaran biaya ya, soalnya tadi saya sempat memberi pernyataan gambaran pembiayaan. Nah, gambaran pembiayaan kita lihat di sarjana, kemudian biaya studi. Nah, ini keluar muncul semua nih Bapak Ibu nih. Kalau Undip enaknya itu keluar jelas, udah kelihatan semua seperti itu. Nah, ini gambaran untuk jalur sarjana yaitu jalur reguler. Ini Bapak Ibu bagi yang SNM dan SBMPTN, dan ini SBUB kalau di Undip masuk ke jalur reguler juga nih Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ini ada UKT nih gambarannya seperti itu. Dan di sini kalau jalur reguler itu tidak ada namanya DP. Ibaratnya kalau DP itu kayak apa ya, dana pengembang. Kalau di sekolah itu kayak uang pangkal, ibaratnya seperti itu. Ini kalau untuk jalur rapat itu jarang sekali, atau jalur reguler jarang sekali diminta untuk ada ini apa uang pangkal. Jadi langsung UKT, jadi per semester. Jadi saya dinyatakan lolos nih di misalnya jalur SNMPTN di Undip misalnya golongan 4, ya udah berarti hanya membayar sebesar 4,5 juta, 4.500.000 misalnya kalau nggak ada kenaikan. Kalau misalnya pun ada kenaikan paling tidak terlalu signifikan Bapak Ibu, paling mungkin bisa naik, kalau misalnya UKT bisa naik 500, mungkin kalau yang kayak UI, PPKB bisa naik sampai 5 juta atau misalnya 10 juta seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau untuk jalur PSSB di mana? Nah, kalau ini ujian mandiri nih, Bapak Ibu. Nih, kita bisa lihat di sini ada SPI, kalau di Undip itu namanya SPI. Ini ada golongan 1, golongan 2 dibagi 2 uang pangkalnya. Jadi nanti golongan 1 2-nya tergantung ketentuan dari univnya itu. Kita tidak menentukan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu langsung komunikasinya ke pihak univ. Jadi sekolah sudah tidak tahu seperti itu. Jadi kita hanya mengantarkan sampai keterima aja seperti itu. Nah, ini golongannya. Jadi kalau untuk ujian mandiri, uang pangkal plus UKT biasanya. Misalnya contoh jurusan hukum nih 40 juta nih ditetapkan golongan 1 nih. Terus kemudian UKT-nya golongan 4, berarti 40 juta ditambah 4,5 seperti itu. Ini contoh gambaran aja seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di websitenya. Kemudian jalur PSSB, nah ini jalur PSSB ternyata tidak diminta uang pangkal atau SPI. Jadi dia langsung nih Bapak Ibu, langsung UKT seperti itu. Nah kemudian yang tadi jalur USMI ya, seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu bisa, ini nih catat nih web-web yang wajib dikunjungi seperti itu. Nah kemudian kita USMI. Nah lebih gampang kayak gini aja Bapak Ibu ya, nyarinya kayak gitu kalau misalnya bingung seperti itu. Nah jalur USMI, nah di sini adalah masuk ke langsung
sekolah vokasi. Seperti itu untuk jurusannya. Nah, ini biayanya adalah 400.000 biaya pendaftarannya. Seperti itu. Dan yang hanya free itu hanya SNPTN aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk jalur lain maksudnya itu ada biaya pendaftarannya seperti itu. Nah, untuk program studinya, nah ini bisa lihat di sekolah vokasi, kemudian program studi. Nah, ini contohnya ini, ada komunikasi. Nah, ini syarat jurusannya. Jadi kita lihat aja nih, Bapak Ibu, syarat jurusannya. Ini ada IPA atau IPS, berarti IPS masuk. Ekowisata, terus ini jurusannya apa, segala macam. Nah, ini khusus IPA, kalau misalnya manajemen, informatika, dan segala macam. Pokoknya ini bisa dilihat langsung semua di website seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin satu lagi nih, walaupun tadi pertanyaan hanya Undip dan USMI, saya sekalian PPKBUI ya. Biar sekalian. Ya. Nah, kalau mau lihat PPKBUI, ini klik penerimaan. Nah, kemudian PPKBUI. Nah, di sini ada 3 kelas nih Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Misalnya contoh, saya klik vokasi. Nah, untuk lihat mana aja program studi klik. Dan di sini hanya 11 jurusan yang dibuka. Seperti itu. Ya. Nah, untuk IPA IPS-nya bagaimana yang mana IPA, yang mana IPS. Nah, yang IPA ini, yang IPS ini, seperti itu. Jadi semua ada di website. Nah, contohnya misalnya kita mau lihat biaya pendidikannya nih, klik yang ini klik jurusannya. Nah, misalnya saya mau akuntansi. Nah, klik akuntansi. Nah, ini ada DP nih. Saya 11.500.000 untuk uang pangkalnya ibaratnya. Nah, untuk BOP ini adalah per semester Bapak Ibu ya. Jadi per semesternya 10 juta. Seperti itu. Jadi ini kemungkinan ini tahun lalu itu sekitar 7.500.000, berarti dia naik seperti itu. Naik 2,5 seperti itu. Nah, untuk jaga-jaga mungkin kita ancang-ancang misalnya 15 seperti itu. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin sekian Bu Novi untuk menjawab pertanyaan Bunda Rapi. Untuk Bunda Rafif udah ya? Apa masih ini informasinya bagaimana? Cukup? Cukup Bu Oh, iya, Dewi. baik. Ya. Terima kasih Oh, iya. banyak. Sama-sama Ibu. Selanjutnya untuk penanya ketiga, silahkan. Silakan Bapak Ibu atau dari siswa. Jadi tidak ada ya? Jadi gini Bapak Ibu, jadi sesi ini, forum ini itu untuk mengganti konsultasi personal seperti itu. Karena kenapa? Sudah ibaratnya saya sudah off kan, karena saya sudah mulai mempersiapkan ke SNPTN seperti itu. Jadi mulai dari pemeringkatan, kemudian saya cek ituan Dapodik di segala macam. Jadi konsultasi personal via Zoom sudah saya off-kan dulu untuk mempersiapkan SNMPTN ini seperti itu. Jadi bila mana ada pertanyaan silakan Bapak ajukan pertanyaannya di sini di forum ini seperti itu. Wah, misalnya kalau misalnya Bapak mau WA pun, Bapak Ibu mau WA seperti itu, bisa WA saya, cuma slow respon dan penjelasan tidak secara detail, secara langsung seperti ini, kayak gitu. Berarti ini kesempatannya di sini ya Bu Dewi? Yap, betul. Silakan Bapak Ibu. Tidak. Apakah ada
Dari siswa kayaknya diem-diem aja nih Bu Dewi, anak-anak. Ntar giliran ini pada ini nanya-nanya lagi. Oh, betul. Anaknya di WA. Adakah pertanyaan, Bapak Ibu? Mama Medinya, Bunda Medina biasanya mau nanya. Baik, Bu Dewi, mungkin tidak ada. Apa Mungkin sudah ada ya? jelas, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Ya, Oh iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Bunda Noval, Bu Novi. Oh iya. Bunda Nova, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. siang Bu Dewi, Ya, siang, Ibu. Bu Novi. Iya. Saya bundanya Noval Syarik. Terima kasih atas paparan yang sudah diberikan Ibu Dewi. Sangat bermanfaat ya Bu bagi kita wali muridnya. Ini Bu, pertanyaan saya, ada konsultasi buat anaknya nggak Bu? Ya kira-kira misalnya nih anak ini menjurus kemana, kira-kira pantasnya masuk apa gitu? Ya, untuk jurusan, untuk sementara waktu nih, saya akan pantau via ini nilai dulu. Nah, jadi anak-anak itu sudah mengisi peta akademik di GC saya. Jadi itu sudah saya cek satu-satu nih, dan ada notes tersendiri di situ. Kamu cocok di jurusan ini. Jadi yang pernah konsultasi personal saya itu misalnya baik orang tua maupun siswa pasti akan bahas di GC itu seperti itu. Jadi saya sudah mulai satu-satu nih per kelas, saya catat segala macam. Nanti saya akan send back ke anak itu sendiri. Seperti kalau untuk personal tatap daring seperti ini sudah di-off-kan Ibu, seperti itu. Jadi untuk pengarahan jurusan yaitu dia dari GC, Google Classroom, yang pernah saya share ke anak-anak di Mapel BK. Jadi situ sudah itu meliputi nilai juga Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Nova Syarik belum isi GC saya, segera isi Ibu. Jadi saya hanya melihat di situ aja kayak gitu. Pemfokusan jurusan di SNM. Ntar, insya Allah saya tanyakan ke Novalnya Ibu. Oke, siap. Makasih Bu Dewi atas penjelasannya. Ya, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bunda Nova. Bagaimana Bu Dewi? Apakah dilanjut untuk sesi tanya jawabnya lagi? Ya, kalau misalnya ada lagi kah pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita akhiri Ibu. Mungkin kita kasih waktu dulu sebentar. Kalau mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kan tidak sering-sering ya Bu Dewi begini Zoom seperti ini. Jarang. Jarang soalnya. Karena nanti Mama Medina mungkin di hari selanjutnya itu kelas lain seperti itu. Nanti dijadwalkan lagi. Kita gantian. Gantian kelas seperti itu. Ya, kenapa per sesi kelas? Karena yaitu dia kalau misalnya semua kita forumin dalam satu forum, satu angkatan nggak maksimal, jadi nggak gini seperti itu. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu atau anak-anak nih yang masih galau jurusan, silakan isi GC-nya diisi GC Ibu yang bagi yang belum. Mungkin ada beberapa yang udah Ibu send back, kalau yang belum send back tunggu ya, seperti itu. Kemarin dapat nilainya cakep-cakep Bu Dewi. Iya. Kayaknya masuk PTN semua itu. Amin. Ya, ayo siapa? Gak ada lagi nih. Gak ada. Nggak. Tio, ada nanya nggak? Tio. Majid. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Berarti semoga
pemaparan saya bisa membuka Meringankan beban. pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sudah terjawab gitu. Yang pertama, yang kedua nggak terlalu was-was seperti itu. Oh, ini anak saya gimana nih nasibnya? Gitu. Iya, kayak Bunda. Ya, Gitu jadi tadi ya. jadi insya Allah pemaparan yang saya sampaikan insya Allah mungkin sudah cukup jelas. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh WA saya. Coba mohon maaf nih Bapak Ibu, saya slow respon banget seperti itu. Dan kalau misalnya pun mau nelfon, mungkin di WA dulu misalnya namanya siapa, karena kalau misalnya langsung nelfon nomor yang nggak ada namanya, mungkin saya nggak angkat seperti itu ya, kayak gitu ya. Ya, mungkin kalau sudah cukup jelas, semoga Bapak Ibu dapat pencerahan tentang nanti bagaimana harus seperti apa yang dilakukan. Itu dia saya kesimpulannya adalah pertama, untuk hal yang pertama kali adalah foto ya, foto. Kenapa saya tekankan foto? Ini sepele tapi nanti berdampak. Seperti itu. Berdampaknya apa? Ya, jadi nanti servernya down, terus nanti ya udah terburu udah mepet-mepet, jadi takut salah data seperti itu. Yang kedua adalah kumpulkan rapot sertifikat bila ada, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Novi. Saya kembalikan ya. Iya. Siapa? Itu ya, terima kasih Bu Dewi. Ada lagi? Yang foto yang fotonya, yang fotonya dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file, Bu? File. Jadi pokoknya semua berbentuk digital ya, seperti itu. Yang yang hanya kirim berkas rapot real file asli, ibarat fotokopian asli rapotnya, itu hanya anak pindahan aja. Jadi yang kalian yang full SMA-nya di PKP itu kalian cek sendiri seperti itu, karena kalau misalnya anak pindahan ada data tertentu yang Ibu harus lihat secara langsung seperti itu. Pokoknya semua serba digital. Oh ya, kemudian foto kalau bisa kalian kompres ya, fotonya itu size-nya tidak lebih dari 1 MB seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Coba lihat di Google caranya, atau misalnya kalian bisa di Photoshop, bisa di edit, atau misalnya kalau udah nyerah di Google nggak bisa, di Photoshop nggak bisa, ke abang tukang foto ya, kayak gitu, pasti jago. Jangan salah Bang Somai nanti. Kayak gitu ya. Oke, sudah Rafif, paham? Ya, mau tanya, Pak. Ibu mau nanya. Oh iya. Dengan? Saya Rahma, Bu. Rahma. Nanya itu kan apa? Yang fotonya itu kalau yang cewek fotonya pakai almet atau baju putih doang? Lebih disarankan kalian pakai kerudung, kemudian pakai seragam, kayak itu lebih aman. Ya, seperti itu. Backgroundnya jaga-jaga dua background kamu sediakannya, itu merah dan biru seperti itu. Mungkin size-nya. Berarti baju putih atau gimana? Kenapa? Baju putih sekolah, pakai baju putih sekolah kan, nggak usah pakai almet atau gimana? Nggak usah pakai almet, nggak usah pakai almet OSIS, nggak usah. Pakai seragam sekolah, makasih, Bu. Biar aman seperti itu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ya, Bu, mau tanya, Bu. Ya. Ya, Pak. Ya, saya Rizal, orang tua Risnadi. Ya. Mau tanya yang berkaitan yang di file tadi. Yang di file tadi dokumennya kan raport dan segala macam itu perlu dilegalisir dulu kah atau tidak? Itu satu. Kalau memang perlu dilegalisir, kapan kita dapat data kopi legalisirnya? Itu aja, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, data raport yang legalisir itu bila Bapak Ibu mendaftar
terdaftar di jalur PPKB dan yang Undip. Ya, jalur PPKB dan Undip. Kayak gitu. Jadi itu biasanya kalau yang PPKB ini kita akan scan rapot. Nah, scan rapotnya ini dibutuhkan ini legalisir, harus tertanda legalisir rapotnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang PSSB Undip dan SBUB Undip itu perlu namanya legalisir rapot. Dan untuk kapannya mendapatkan file itunya ya, file rapot aslinya, mungkin saya belum bisa jawab karena ini belum ada informasi lebih lanjut dari kurikulum seperti itu. Mungkin kalau misalnya sudah, pasti kita akan sampaikan seperti itu ya Bu Novi ya. Maksudnya file rapot? Iya, file rapotnya. Udah di print Bu Dewi Januari kira-kira kita. Nah, iya itu. Ya, mungkin seperti itu Bapak, Januari. Mungkin nanti bisa untuk file aslinya yang udah printannya bisa komunikasi langsung ke Bu Novi kayak gitu. Gimana Bapak? Apakah cukup? Ya, sementara cukup. Cuma memastikan aja kan mungkin ada raport terakhir yang belum terprint, itu yang maksud saya. Kira-kira kapan bisa diambil kita dapat sehingga kita ajukan untuk dilegalisir. Apakah dari kita sendiri, apakah sekolah sudah siapkan fotokopinya yang langsung dilegalisir gitu. Apakah kita yang fotokopi sendiri atau gini? Ya. Seperti itu. Biasanya dari sekolahan, Pak. Iya. Oh, udah dari sekolah. Iya, gitu dari pembagiannya fisiknya kira-kira Januari. Oke. Ya. Kalau untuk masalah legalisir, Pak, anak sendiri biasanya untuk legalisir seperti itu. Jadi kalau kita sih sekolah hanya menyediakan yang print out rapot aja. Kalau untuk legalisir itu anak itu kalau sedikit biasa, masih bisa Bu Dewi. Oh gitu. Kalau sedikit kalau banyak baru siswa. Nah, kan biasanya diselipkan beberapa lembar gitu. Sedikit. Ya. Ya, poinnya sih itu aja karena kan tadi disarankan dan kalau nggak salah dulu juga waktu saya ikut ini kan untuk file semua dokumen ke dalam file, kalaupun memang kita lagi pergi, jadi kita bisa ada butuh file itu nggak gampang kan begitu. Maksudnya itu aja sih. Jadi biar kita file pada saat urgent ya kita tinggal gampang, itu aja. Ya, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Cukup ya Bu Dewi. Apa ada lagi Bu Dewi? Cukup ya. Oke, cukup. Iya, bisa. Gimana Bu Dewi? Apakah diakhiri apa lanjut? Ya, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan kita tutup Bu Novi. Adakah? Oh iya. Sepertinya udah. Udah ya, kita akhiri aja Bu Dewi. Terima kasih atas informasi atau pemaparan yang disampaikan Bu Dewi selaku guru BK mengenai materi-materi yang sudah dipaparkan ya, mengenai persiapan SNMPTN dan LTMPT. Saya selaku moderator atau wali kelas 12 IPS 3, mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Bapak Ibu udah meluangkan waktu untuk Zoom hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah udah berjalan lancar acaranya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di foto dulu. Terima kasih Dewi. Ya, sama-sama. Iya, Ibu. Mungkin mohon maaf, Ibu di foto dulu ya. Oh iya. Untuk dokumentasi. Silakan dibuka kameranya. Pak Harun. Mohon maaf, anak-anak dibuka dong kamera. Maaf Bu, tunggu dulu ya Bu, mama saya lagi di kamar mandi. Oke. Pak Harun mungkin bisa dibantu untuk ini foto ya. Tinggal 23 siswa, 23 anggota. Ya, oke. Ya.
Ya, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Pak Arun udah siap? Ya, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, ada lagi Pak Arun? Udah ya, cukup ya semuanya ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kehadirannya. Semoga sudah melegakan hati dan pikiran Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Terima Terima kasih kasih Bu Dewi dan Bu Novi. Terima kasih Bu Dewi, Bu Novi. Pesannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.